Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Erwidiastomo dengan saya Rifki. Pemirsa sekalian, apa kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya kedatangan sepeda milik customer. Ini sepeda Merida Big 9 tipe 500, Big 9 500. Jadi ini sepeda MTB hardtail, ukuran bannya 29 inch atau 29ers. Jadi customer saya ini punya masalah bahwa kabel shifternya itu kependekan, teman-teman. Jadi nanti kita akan ganti. Jadi masalahnya itu ketika belok ke kiri atau ke kanan itu ada hambatan. Customer saya ini pengen supaya pergerakan ke kiri ke kanan itu lebih lancar gitu, teman-teman. Nanti kita akan ganti dengan mungkin dengan housing baru, jadi yang lebih panjang supaya dia geraknya lebih enak ke kiri dan kanan. Nah, di sini saya akan menunjukkan seperti apa sih masalahnya itu. Saya akan tunjukkan di sini masalahnya seperti apa. Nah, ini seperti yang saya tadi bilang, ini untuk belok ke kiri dan ke kanannya itu nggak lancar, teman-teman. Jadi ini udah mentok nih segini. Harusnya kan dia bisa lebih ke sini lagi. Dan ini juga bisa lebih ke sini lagi. Ini masalahnya dari sini nih. Jadi si kabelnya itu nabrak ke bagian head tube disebabkan karena kabelnya kependekan, teman-teman. Ini kan bagian head tube ya. Nih kabel shifternya itu, ini shifter depan yang front derailleur yang depan, dia nabrak ke bagian head tube. Dia harusnya nggak kayak gini. Dia harusnya lebih panjang supaya muternya itu lebih freely ya, lebih lancar. Nah, ini juga ke kanan, dia ini kabel RD. Kabel shifter RD mentok ke head tube. Nah, ini tidak akan kita biarkan, ini harus kita ganti ya, teman-teman, jadi lebih panjang. Ini dia tuh mentok, nah sampai bunyi kayak gini. Harusnya nggak boleh nyentuh dia ke sini. Itu pun ini yang sebelah kanan, yang kiri juga seperti itu. Nah, ini kependekan nih, teman-teman. Nah, efeknya kalau misalkan kependekan ini kita paksa untuk belok, dia tuh nanti lama-lama kabelnya itu, kabel housingnya ya, teman-teman, akan bisa terdegradasi atau bahkan bisa retak atau bahkan lebih parahnya bisa putus, teman-teman. Nah, ini ada indikasi nih di sini. Ini di bagian sini nih. Di bagian sini teman-teman bisa lihat ya, ini ada kawat keluar menjuntai. Ini adalah karena kabelnya itu kependekan namun dipaksa untuk belok. Jadi ketarik dia. Sampai kabel kawatnya itu, inner strand-nya itu sampai kelihatan. Ini nggak boleh kayak gini. Jadi nanti kita akan ganti yang lebih panjang, teman-teman. Nah, teman-teman mau tahu cara proses gantinya? Yuk ikutin saya yuk. Nah, untuk mengganti kabel shifter ini kita harus copot dulu kabel dari semuanya, teman-teman. Kita mulai dari kabel RD dulu ya, kabel belakang ini kita copot dulu. Nah, kalau ngerjain kayak gini-gini, masalah teknis gini, kita wajib pakai sarung tangan ya, teman-teman, karena kalau enggak tangannya bisa luka-luka. Ya, untuk meminimalisir resiko luka-luka, kita gunakan sarung tangan yang tipis aja, teman-teman, yang penting bisa melindungi. Saya sangat sarankan kalau teman-teman yang suka ngebengkel pakai sarung tangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan berdarah atau kebaret gitu ya, teman-teman. Jadi sarung tangan sangat penting. Kita gunakan kunci L nomor 5 biasanya kalau buat RD. Nah, ini kita copot dulu. Nah, ini. Nah, di sini ada namanya end cap. Nah, end cap ini kita copot dulu, teman-teman. Pakai tang kayak gini ya. Kita tarik aja end capnya. Nah, biasanya kayak gini agak menjuntai gini. Ini kita urutkan dari atas sampai ke bawah, kita putar ke kanan. Nah, nanti dia rapi sendiri. Oke, kalau udah kita copot kabel shifternya. Nah, oh, ini salah, tidak ada end cap-nya, teman-teman. Ini pemasangannya ngaco. End cap-nya ini sendiri harusnya dia pakai yang kayak gini, teman-teman. Jadi end cap itu pakai yang kayak gini. Ini yang khusus shifter nih. Nah, ini yang khusus buat end cap-nya kabel rem mekanik ya. Jadi beda, teman-teman. Nggak sama ukurannya dia. Kalau nggak salah yang untuk rem itu 5 mili, yang ini 4 mili. Jadi kabel shifter tuh housingnya lebih kecil. Jadi kita pakai yang ini yang bener, teman-teman. Tapi nanti kita gunakan kalau udah kita ganti kabel yang baru aja ya, teman-teman. Kita lanjut sekarang, kabelnya kita tarik. Nah, ini masih kabel shifter ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini end cap yang bener kayak gini nih. Nah, ini bagian yang menjuntai tadi nih, teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat ya, tuh kawatnya sampai kayak gitu. Harusnya nggak kayak gitu. Ini end cap-nya juga udah damage, udah rusak nih end cap-nya tuh. Kawatnya udah kayak gini, ini harusnya nggak boleh kayak gini, teman-teman. Oke, kita ganti aja ya, ada yang baru. Nah, customer saya katanya mintanya tahu beres, jadi ya udah kita bereskan saja. Oke, kita pastiin, memperbaiki itu supaya nanti sepedanya dipakai nyaman dan aman, teman-teman, pastinya. Jangan cuma nyaman tapi aman pun juga faktor yang dipentingkan ya.
Ini ada kabel tis, kita potong dulu, tapi hati-hati teman-teman, potongnya pakai tang ini. Nah, oke, potong lagi. Oh, kabel shifternya emang udah jelek teman-teman nih, udah minta ganti. Nah, ini karena sering ketarik, jadi dia tuh kayak ketekuk gitu tuh teman-teman, tuh rusak. Kalau teman-teman bisa lihat, tuh rusak dia. Bentuknya nggak lurus lagi, tapi agak kayak ketekuk gitu. Jadi ini pasti akan mengganggu shifting teman-teman kalau ada tekukan kayak gini. Jadi nggak lancar untuk shiftingnya. Jadi ini kalau teman-teman merasa RD-nya ada masalah, coba salah satu faktornya penyebabnya mungkin ini. Bisa dicek kabel-kabelnya teman-teman. Kalau masih bagus ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah kayak gini harus wajib ganti sih teman-teman untuk mendapatkan shifting yang ideal dan presisi. Kita copot aja. Dan sekarang sisa kabel dalamnya kita copot dari sebelah sini. Untuk mencopot kabel inner shifter ini teman-teman bisa lihat di sini ada baut plus ya. Nah, ini kita copot dulu, kendorkan pakai obeng plus. Kita kendorkan. Nah, ini hati-hati, barang kecil kayak gini ini bisa hilang. Teman-teman simpen di tempat yang baik ya. Kalau udah, ini tinggal kita dorong aja teman-teman. Nah, terus kita tarik deh. Ini namanya kabel shifter dalam atau inner wire kita sebutnya. Kalau di dunia sepeda biasa kita sebut seperti itu. Ini sekarang kabel shifter udah copot. Sebetulnya kabel inner wire-nya masih bagus ya teman-teman tuh. Masih bagus kabel inner wire-nya. Nah teman-teman, tadi kita sudah mencopot kabel shifter yang untuk RD, pengoperasian RD. Sekarang kita akan mencopot kabel shifter yang untuk FD. Ini kabelnya dua-duanya perlu diganti, jadi kita copot juga yang FD ya. Ini dia baut baut L-nya. Kita buka juga teman-teman di sini. Sebelum mencopot kita pindahkan FD itu dalam posisi yang relax teman-teman, di gigi yang paling chainring terkecil. Nah ini kan masih rantai dalam posisi chainring paling besar ya. Ini kan triple chainring, jadi chainringnya itu ada 3. Ini posisi yang paling besar, kita pindahkan ke posisi yang paling kecil dulu teman-teman untuk mencopot. Karena kalau kita copot saat posisi ini, nanti RD-nya dia mencelat teman-teman. Jadi pernya itu akan membalik ke arah sana. Jadi ini kita pindah dulu. Caranya kita kayuh dulu. Kalau teman-teman pakai bike stand malah lebih enak. Ini rodanya bisa berputar, kita pindahkan dulu ke chainring yang paling kecil. Nah, ini udah posisi paling relax teman-teman, paling santai dia, si FD-nya. Baru kalau udah posisi seperti ini, relax, baru kita bisa copot bautnya teman-teman. Kita copot dari sebelah kiri. Nah, ini kita copot pakai kunci 5 mili, hex nomor 5 mili. Nah, kita copot. Nah, kalau dicopot dalam posisi seperti ini, dia nggak akan mencelat FD-nya. Ini bautnya jangan sampai hilang, kita singkirkan atau taruh di mangkuk atau apa ya teman-teman, jadi nggak tercecer. Nah ini ada end cap, end capnya kita copot dulu teman-teman. Nah sama kalau terurai kayak gini kita putar ke kanan. Nah udah, sekarang kabelnya sudah bisa kita tarik nih teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini kabelnya, yang tadi kabel FD-nya kita tarik aja. Lalu ini kabelnya kita tarik aja teman-teman. Nah seperti tadi. Nah sama untuk mencopot kabel shifter, kita copot baut yang tadi di shifter ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini kita buka dulu yang obeng plus ini, jangan sampai hilang. Kalau hilang soalnya susah cari penggantinya, ini nggak ada yang jual di online teman-teman, harus beli shifternya kalau hilang. Terus si kabelnya kita dorong aja teman-teman ke arah luar. Nah udah, kita tarik. Nah teman-teman, karena sepedanya ini mau diganti kabel shifter baru, karena yang lama kependekan, kita cari kabel shifter yang baru, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan kabel shifter dari Shimano. Ini kita nanti ukur aja. Ini kalau kabel baru tuh ada masih ketutup ya lubangnya, teman-teman. Ini kita lubangin dulu. Kita perlebar. Nah, seperti ini. Sudah lebar ya. Terus kita pasangkan end cap. End cap tuh jangan sampai lupa, teman-teman. Karena kalau tidak ada end cap, nanti shiftingnya nggak sempurna, teman-teman. Nah, ini kita si end cap, tapi sebelum masukin end cap kita nanti ukur dulu ya. Nah ini teman-teman kalau bisa lihat nih, kita pasang. Nah ini sampai sini. Nah ini kita coba putar ke kanan ya. Kalau misalkan dia copot berarti dia kependekan. Nah ini nggak kependekan teman-teman. Nah kita potong lagi deh segini. Sip. Tapi kayaknya kepanjangannya juntai banget. Nah segini. Nah sepertinya oke segini. Ini nempel tapi nggak tegang ketariknya tadi teman-teman, jadi aman. Nah, kita bikin segini ya teman-teman, kita tandain pakai spidol. Sebelum kita potong kita tandain pakai spidol. Spidol kayak gini, Sharpie. Nah kita tandain di sini. Nah
Kalau ditandain kita potong teman-teman di sini. Ini udah kita tandain coklat ya. Tuh. Sekarang kita potong. Nah ini mau saya potong dulu. Tadi kita udah mendapatkan segini ya nih. Nah, kita potong. Nah, kan masih ketutup ya teman-teman tuh. Teman-teman misalnya ketutup. Nah kita buka dulu. Nah, udah kebuka tuh. Nah, sebelum kita pasang, kita masukin oli dulu, teman-teman. Kalau saya biasanya pakai suntikan, diisi oli nih. Oli minyak, oli motor juga bisa, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa terlubrikasi. Nah, ini dalamnya kita kasih oli. Nah, ada olinya tuh. Ya, supaya shiftingnya nanti lancar, teman-teman. Kita kasih oli. Nah, cukup. Nah teman-teman, tadi kita udah memotong kabel ini ukuran yang sesuai. Nah sekarang kita pasang si kabel kawat dalamnya teman-teman. Nah kawat dalam ini juga penting, kalau bisa baru, supaya shiftingnya makin lancar teman-teman. Ini ukurannya standar biasanya 2 meter ya kalau untuk RD, karena butuh panjang dia sampai belakang. Nah kalau udah, kita pasang di shifternya teman-teman. Nah seperti tadi, ini kan ada lubang di sini nih. Nah ini kita kepalanya masukin di situ teman-teman. Ini lubang di sini nih. Nah ini ujungnya kita masukin sini. Ini pastiin nggak ada klik ya teman-teman. Udah nggak ada klik gigi paling bawah. Jadi jangan sampai kayak gini. Ini harus sampai mentokin dulu. Nah ini kita masukin. Nah ini udah kita masukin. Kita tarik sampai mentok. Nah udah masuk. Terus ini kita tutup lagi teman-teman pakai tutup kecil ini. Oke udah terpasang. Sekarang ini ujung end cap ini kita kasih end cap shifter teman-teman. Nah, ini ada end cap shifter, jangan sampai salah. Nah ini kita masukin harus sampai mentok. Nah yang sebelah sini juga. Oke udah aman. Terus kita pasang aja teman-teman. Nah ini inner, si kawat innernya kita masukin ke si dalam housingnya. Oke. Kalau udah ini kita housingnya masukin ke sini teman-teman. Nah kita masukin, nah seperti ini. Nah ini kabelnya udah nggak kependekan teman-teman, tuh jauh kan. Nah, sekarang kita masukin ke sini, terus kita ukur lagi teman-teman. Nah ini udah keluar ya. Sini kita masukin ke sini. Nah sip, ini udah oke banget. Sini ke sini teman-teman. Nah kita butuh ini penyambungnya. Terus kita ke sini teman-teman. Posisinya harus bagus ya. Ini terus kira-kira segini teman-teman. Nah, segini nih. Kita tandain pakai spidol. Pasang lagi, kita pastiin. Ini harus lurus teman-teman. Jadi jangan sampai kelebihan gini, tapi harus lurus. Kalau udah kita pasang spidol. Buat penanda, ini adalah indikator bagaimana untuk memotongnya. Nah, ini kita potong aja. Kalau udah, hati-hati tangan. Nah, kita udah mendapatkan di sini teman-teman. Nah, ini kita bolongkan supaya ada lubang. Kalau udah, jangan lupa ini dikasih minyak lagi housingnya. Oke, kabelnya kita masukin teman-teman. Sip. Kita masukin ke jalur kabelnya yang di sini nih. Nah, oke. Terus kita masukin ke sini, ke RD-nya. Sip. Udah mantap. Kalau udah kita kencangkan nih bautnya. Sip. Kita tes untuk shifting sekarang. Nah, teman-teman, jadi itu adalah cara untuk memasang kabel shifter di sepeda. Jadi sebenarnya caranya itu sesimpel itu. Teman-teman bisa praktekin sendiri di rumah. Beli kabel housingnya di online, beli kabel inner wire-nya di online. Nah, teman-teman bisa langsung praktekkan cara yang tadi udah saya sampaikan di rumah. Dan teman-teman bisa melihat referensinya di video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.